Berita transfer Chelsea mendominasi. Karim Benzema kirim pesan aneh soal transfer. Gaji terbesar di Liverpool bukan lagi milik Mohamed Salah. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua update paling penting untuk hari ini. Sevilla menang 2-0. La Liga secara resmi sudah dimulai kembali pada Jumat dini hari dengan pertandingan Sevilla versus Real Betis yang usai dengan skor 2-0. Kedua gol melibatkan pemain Argentina berusia 25 tahun yang ditolak di mana-mana, Lucas Ocampos. Ia ditolak di Marseille, di Genoa, dan di AC Milan. Gol pertama terjadi melalui titik penalti oleh Ocampos dan gol kedua dari Fernando melalui open play didahului umpan tumit sang pemain Argentina tersebut. Dengan hasil ini, maka Sevilla masih di posisi ketiga klasemen La Liga, tapi perolehan poinnya naik menjadi 50. 6 poin di bawah Real Madrid yang berada pada ranking kedua klasemen. Sementara itu, Barcelona akan tandang ke Mallorca pada Minggu dini hari, Atletico bermain di Athletic Bilbao pada Minggu malam, dan Real Madrid menjamu Eibar pada Senin dini hari. Berita transfer Chelsea. Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, sudah mengizinkan The Blues untuk melepas N'Golo Kante, pemain yang paling dicintai oleh supporter klub karena sikapnya yang kalem dan banyak senyum. N'Golo Kante datang ke Stamford Bridge pada tahun 2016 dan kini Chelsea mungkin akan melepasnya untuk meremajakan skuad. Dua klub yang memantau perkembangan ini adalah Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Chelsea juga memantau Houssem Aouar, seorang pemain yang tampil hebat bersama Olympique Lyon musim ini. The Blues harus bersaing dengan Manchester City, Juventus, dan Real Madrid. The Blues juga sedang melakukan pembicaraan kesepakatan kontrak dengan Ben Chilwell dari Leicester City. Di pihak lain, Chelsea sedang mempersiapkan mental untuk berpisah dengan bek mereka, Kurt Zouma. Pemain bertahan itu diincar oleh Everton dan Tottenham Hotspur. Perkembangan terakhir, The Blues memiliki pesaing berat untuk merebut Kai Havertz dari Bayer Leverkusen. Tidak kurang dari Real Madrid juga menginginkan pemain yang sama. Sementara itu, kontrak Olivier Giroud akan berakhir pada 30 Juni 2021, sekitar 1 tahun lagi, dan sudah ada calon peminat serius untuk sang striker Chelsea itu, yakni sesama klub London, Tottenham Hotspur. Barca naikkan harga Ansu Fati. Barcelona tahu bahwa mereka tidak boleh melepaskan anak ajaibnya Ansu Fati. Harga 100 juta euros atau setara 1,6 triliun rupiah sebagai klausul rilis sang pemain ingin dibayarkan oleh Manchester United. Sekarang Barca sudah menaikkan harga klausul rilis itu menjadi 170 juta euros atau setara 2,6 triliun. Tapi sebuah surat perjanjian profesional baru sudah disiapkan dengan Ansu Fati dan akan ditandatangani saat ia menginjak usia 18 tahun. Di situ, klausul rilisnya naik menjadi 400 juta euros atau 6,3 triliun rupiah. Kalau sudah harga segitu, mungkin setan merah juga akan mundur. Mantan pemain sepak bola dari Ghana mengklaim sebagai ayah kandung Marcus Rashford. Sesudah kaya dan terkenal, biasanya ada banyak yang datang mengaku-ngaku saudara. Ini juga terjadi dengan Marcus Rashford, striker Manchester United. Seorang pemain atau mantan pemain asal Ghana bernama Michael Boye Markaye mengklaim bahwa ia adalah ayah biologis dari Marcus Rashford. Hal ini terjadi karena Michael yang kini sudah berusia 65 tahun itu memiliki hubungan khusus dengan ibu dari Rashford, Melania, pada 22 tahun silam. Sang pemain Inggris itu lahir pada tahun 1997 dan selama ini diketahui merupakan anak kandung dari pasangan Joseph dan Melania Rashford. Anda lihat sendirilah apakah benar ada kemiripan antara Michael Boye Markaye dengan Marcus Rashford. Update transfer hari ini, pelatih Juventus Maurizio Sarri ingin memasangkan duet Cristiano Ronaldo dengan striker Napoli Arkadiusz Milik. Demikian laporan dari Calciomercato. Kontrak pemain Polandia itu akan berakhir pada 2021 dan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis telah memberi label harga 40 juta euros, setara 630 miliar rupiah untuk Arkadiusz Milik. Harga itu termasuk mahal untuk ukuran seorang pemain yang kontraknya akan usai setahun lagi dan sering cedera. Juventus dapat menurunkan biaya ini dengan memasukkan sejumlah pemain sebagai pemanis, misalnya Christian Romero, Rolando Mandragora, atau Daniele Rugani.
Berita transfer berikutnya masih ingatkah Anda pada Silvio Berlusconi? Bekas pemilik AC Milan itu memiliki klub sepak bola Monza saat ini yang baru saja dipromosikan ke Serie B, dan pengusaha Italia itu mengatakan bahwa ia sedang menyiapkan perekrutan sejumlah pemain terkenal. Kata Berlusconi, kami memikirkan 4 atau 5 bala bantuan. Saya sangat optimis bahwa kami bisa menjuarai Serie B dan Kakak mungkin salah satu dari bala bantuan itu, katanya. Kakak sudah tidak bermain sepak bola sejak tahun 2017. Direktur olahraga Inter, BP Morata, mengatakan bahwa klausul rilis 111 juta euros untuk Lautaro Martinez akan berakhir pada tanggal 7 Juli. Tetapi Barcelona percaya bahwa tanggal yang tepat adalah 1 minggu kemudian pada 15 Juli. Demikian laporan dari Mundo Deportivo. Barcelona percaya Inter mengatakan ini hanya untuk mendesak-desak mereka agar cepat-cepat menyelesaikan negosiasi. Ayah dari gelandang Atletico Madrid, Thomas Partey, Jacob, berkomentar soal masa depannya. Dia bilang Thomas memiliki klausul pelepasan di Atletico Madrid yang harus dibayarkan oleh klub manapun yang tertarik untuk mengontraknya, entah itu Arsenal atau tim lainnya. Leicester City sudah mendaftarkan Ryan Bertrand dari Southampton sebagai rencana cadangan jika Ben Chilwell jadi pindah ke Chelsea musim panas ini. Kontrak dari Ryan Bertrand akan berakhir dalam 1 tahun lagi. Pelatih Valencia, Albert Celades, berkomentar soal masa depan Ferran Torres yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Ia meminta semua pihak untuk memperhatikan kebahagiaan sang pemain. Ferran Torres berasal dari Valencia dan akan lebih suka untuk tinggal di kota Spanyol itu daripada pergi ke tempat lain. Bos Inter Milan, Antonio Conte, menyukai bek kanan Arsenal Hector Bellerin. Tetapi mereka bukan satu-satunya tim yang tertarik dengan pemain asal Catalonia itu. AC Milan sedang mencari striker yang bisa menggantikan Zlatan Ibrahimovic, dan mereka telah mengidentifikasi Luka Jovic sebagai kandidat yang ideal. Meskipun Los Blancos mengatakan bahwa pemain Serbia itu masih dalam rencana permainan mereka. Rossoneri akan mencari cara untuk memanfaatkan hubungan baik yang mereka miliki dengan agen Jovic, tetapi mereka akan kesulitan menebus harga transfer striker Real Madrid tersebut. Paris Saint-Germain tertarik pada bek kiri AC Milan, Theo Hernandez, dan telah melakukan kontak dengan Rossoneri, menurut sebuah laporan. Sementara itu, Inter tertarik untuk mendatangkan striker Atletico Madrid Alvaro Morata menurut laporan Tuttosport, dan sang pemain Spanyol itu mungkin terbuka untuk pindah ke San Siro jika Los Rojiblancos jadi mendatangkan pemain PSG yang sebentar lagi menjadi bebas agen, Edinson Cavani. Sebelum kita lihat pesan aneh dari Karim Benzema, apakah menginginkan transfer, serta gaji pemain terbesar di Liverpool bukan lagi milik Mohamed Salah? Klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Karim Benzema kirim sebuah pesan aneh. Setiap orang ingin perubahan, kata Karim Benzema tadi malam dalam sebuah pesan di akun Instagramnya, sembari memamerkan sebuah mobil sport mewah berwarna hitam Bugatti Chiron. Entah ia berbicara tentang mobilnya atau perihal sebuah rencana transfer keluar dari Real Madrid. Benzema dikenal sebagai kolektor mobil sport mewah dan memiliki sebuah Bugatti Chiron, tapi berwarna putih bukan hitam. Jersey tandang Real Madrid berwarna hitam. Klub sepak bola lain yang memiliki seragam warna gelap, biru tua tapi bukan hitam adalah PSG, yang paling mungkin untuk mendatangkannya dari Real Madrid, atau Juventus yang kelirnya hitam putih. Mungkin juga Newcastle United di Liga Inggris yang warna seragamnya putih hitam. Jadi ketika Karim Benzema bicara soal setiap orang butuh perubahan, apakah ia merujuk pada dirinya sendiri atau mobilnya? Pelajaran dari Lucas Ocampos semalam. Tahukah kamu bahwa pencetak gol dan pemberi assist untuk Sevilla tadi malam di ajang Liga Spanyol adalah pemain yang ditolak di mana-mana. Bahkan ia gagal melesakkan gol pada satu kesempatan emas di awal babak pertama tadi malam. Tetapi pesannya adalah jangan menyerah. Setelah terlunta-lunta di banyak klub termasuk Marseille di Prancis, Genoa, dan AC Milan di Italia, Lucas Ocampos yang berasal dari Argentina dan sudah berusia 25 tahun itu membalas budi pada Sevilla. Ia sudah terlibat dalam 34% gol-gol Sevilla musim ini. Terlibat berarti entah sebagai pencetak gol atau pemberi assist. Dengan menjadi pencetak satu gol Sevilla dan memberi assist satu gol lainnya, peran Lucas Ocampos tidak akan tergantikan di Sevilla.
Dipastikan ia akan menjadi pemain skuad utama tim ini termasuk saat tandang ke Levante pekan depan setelah tahun-tahun penuh penderitaan. Real Madrid tolak bermain di Wanda Metropolitano. Raksasa Liga Spanyol itu berterima kasih untuk tawaran bersahabat dari pemilik Atletico Enrique Cerezo, tetapi mereka tidak akan bermain di Wanda Metropolitano. Para pendukung Los Blancos harus menunggu sampai musim baru 2020-2021 dimulai untuk bisa masuk kembali ke Estadio Santiago Bernabeu. Renovasi besar-besaran sedang berlangsung di Bernabeu dan semua keenam laga kandang sisa untuk musim ini akan dilangsungkan di Estadio Alfredo Di Stefano di lokasi latihan tim di Valdebebas. Sudah ada rencana dari pemerintah Spanyol untuk mengizinkan supporter masuk kembali ke stadion sepak bola dengan menjaga jarak. Jadi hanya sekitar 30% kapasitas maksimal yang diizinkan. Tetapi Real Madrid sudah memilih untuk mengosongkan Estadio Alfredo Di Stefano sampai akhir musim. Transfer Barcelona selalu penuh drama. Barcelona entah mengapa mesti bertemu dengan drama setiap kali hendak mendatangkan pemain baru. Kali ini menyangkut Lautaro Martinez, mereka berhadapan dengan harga 111 juta euros atau 1,75 triliun rupiah. Sepertinya Barca tidak memiliki cash besar itu dan mereka mencari cara lain untuk bisa menurunkan harga tersebut. Drama lain menyangkut transfer Miralem Pjanic dengan Juventus meminta barter dengan Arthur Melo, pemain penting lain di skuad Barca, plus sedikit uang transfer. Sebelum ini, drama juga terjadi saat mereka hendak mendatangkan Rodrigo dari Valencia. Rencana mereka untuk Rodrigo gagal terwujud malah mendatangkan Martin Braithwaite dari Leganes yang marah-marah karena menyebabkan klub itu tidak punya striker. Kedatangan Antoine Griezmann juga begitu. Setahun sebelumnya, sang pemain Prancis memilih bertahan di Atletico Madrid. Ketika akhirnya datang, Atletico merasa pembayarannya masih kurang. Saat ini pun masih ada drama menyangkut dua pemain mereka, Philippe Coutinho dan Ousmane Dembele. Pemain bergaji termahal di Liverpool. Mohamed Salah bukan lagi pemain dengan gaji paling mahal di Liverpool. Virgil van Dijk akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah Liverpool dengan kontrak baru bernilai 4 miliar rupiah per minggu. Bek Belanda berusia 28 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun segera setelah pasukan Jurgen Klopp meraih gelar juara Liga Inggris 2 atau 3 pekan lagi. Dan itu akan mengakhiri kekhawatiran bahwa pemain terbaik PFA itu akan melompat ke Paris Saint-Germain. Klub Prancis yang sangat kaya itu telah memberitahu Van Dijk bahwa mereka akan dengan senang hati mengontraknya musim panas ini dengan gaji sebesar 5 miliar rupiah per minggu di ibu kota Prancis tersebut. Sebaliknya, Van Dijk merasa puas menerima kenaikan 40.000 pound per minggu yang akan membawanya melewati gaji paling top saat ini milik Mohamed Salah. Pemain Mesir Salah menghasilkan sekitar 3,6 miliar rupiah satu minggu. Pemain lain yang ingin dipertahankan oleh Jurgen Klopp adalah Sadio Mane dan Georginio Wijnaldum. Sementara Divock Origi dan Xherdan Shaqiri kemungkinan akan pergi. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih ya sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya.